Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Bahia dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran jenis kebutuhan manusia menurut tingkatannya untuk kelas 1 SMP. Yuk kita tonton videonya. Desain pembelajaran mode Azure. Mengenal jenis kebutuhan manusia berdasarkan tingkatannya untuk kelas 1 SMP. Model ini dicetuskan oleh Henisch dan kawan-kawan sejak tahun 1980-an dan terus dikembangkan oleh Samadini dan kawan-kawan hingga sekarang. Model ini rujukan bagi pendidik dalam mengajarkan peserta didik yang telah direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Yuk kenali tahapan model Azure. Tahapan yang pertama, analisis. Desain ini menganalisis siswa-siswi kelas 1 SMP dengan rentang usia 12 hingga 13 tahun. Yang di usia tersebut masih banyak siswa yang belum memahami pengelompokan jenis kebutuhan berdasarkan tingkatannya, sehingga tidak dapat mengontrol pembelian yang diinginkannya meski tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun tidak berkepentingan. Tahapan yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, siswa mengetahui konsep dari jenis kebutuhan manusia berdasarkan tingkatannya. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan jenis kebutuhan manusia berdasarkan tingkatannya. Tahapan yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi yang dapat diterapkan yaitu berpusat pada siswa dengan menyiapkan video maupun gambar tentang kebutuhan manusia yang ada di lingkungan sekitar dalam bentuk PowerPoint. Tahapan yang keempat, media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu laptop, proyektor, spidol, dan papan tulis. Tahapan yang kelima, melibatkan peserta didik. Melibatkan peserta didik seperti diskusi kelompok tentang jenis kebutuhan manusia berdasarkan tingkatannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Umpan balik yang diberikan oleh guru dengan mengoreksi hasil diskusi kelompok dan memberikan komentar apabila terdapat kesalahan dalam hasil diskusi tersebut. Dan tahapan yang keenam, evaluasi. Pada tahap ini, kita menilai hasil kegiatan belajar mengajar siswa baik individual maupun kelompok. Yang kedua, menilai metode dan media yang digunakan, apakah berjalan dengan efektif atau tidak. Bila hasil data menunjukkan kelemahan pada tahap tertentu, maka merencanakan kembali atau merevisinya. Rancangan pembelajaran telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Desain ruangan yang digunakan yaitu corak tim dengan cara membagi siswa ke dalam kelompok agar siswa lebih berani berdiskusi, menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan menghasilkan output yang baik dalam pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu saintifik, seperti aktivitas belajar dengan cara observasi, bertanya, bernalar, mengumpulkan data, meneliti, dan menyimpulkan. Bertujuan agar siswa bisa dengan aktif membangun sebuah keterampilan dan pengetahuan. Nah, itu dia video dari desain pembelajaran jenis kebutuhan manusia berdasarkan tingkatannya untuk kelas 1 SMP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.